Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Seperti tema pada bulan ini yaitu The Year of Excellence pada tahun ini dan pada bulan ini Excellent Work. Setiap kita tentunya ingin bekerja dengan target mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Dan ini sangat diinginkan oleh setiap daripada kita. Kita lihat bahwa banyak orang yang berusaha dengan cara sendiri, berusaha dan kekuatan sendiri untuk mencapai target tersebut. Hasil yang terbaik yang dikerjakannya. Tetapi banyak orang yang jatuh dan gagal di tengah perjalanan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, ayat 7 dan 8 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami panasnya terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir musim kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, bahwa mereka yang ingin kaya, terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang-orang yang dapat berhasil dalam usahanya, yang bisa sukses dalam apapun yang dikerjakannya, adalah orang-orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita lihat pada waktu Salomo menjadi raja. Tuhan tanya sama Salomo, apa yang kamu minta? Salomo bilang, aku minta hikmat. Karena aku perlu hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan saudara, pada waktu Tuhan memberikan hikmat pada Salomo, Salomo berhasil memimpin sebagai seorang raja. Kita akan belajar di dalam Alkitab 3 pribadi, yaitu pribadi yang excellent yang disertai Tuhan. Kita mau belajar dari 3 pribadi contoh di dalam Alkitab, di mana hidupnya selalu excellent. Sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia hidupi, apa yang dia lakukan, apa yang dihasilkan, semuanya excellent. Yang pertama yaitu pribadi yang bernama Daniel. Daniel ini seorang yang mempunyai excellent spirit. Kalau saudara baca di dalam Daniel 6, dikatakan bahwa Daniel ini hidup dalam kerajaan Media Persia. Pada waktu itu Darius orang Media yang menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Dikatakan bahwa Darius ini mengangkat 120 wakil raja ditempatkan di seluruh kerajaan. Dan membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus mempertanggungjawabkan supaya raja tidak dirugikan. Kalau kita baca dalam pasal sebelumnya, dikatakan bahwa waktu kerajaan Babel, Daniel ini juga mendapat jabatan yang dipercaya oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Dan ketika kerajaan Babel berubah menjadi kerajaan Media Persia, dikatakan bahwa Daniel tetap menjadi kepercayaan. Saudara sekalian, kita lihat bahwa di dalam 2 kerajaan yang saling bermusuhan, tetapi Daniel menduduki jabatan yang mulia dan tetap dipercaya. Di kerajaan Babel, Daniel menduduki jabatan terhormat dan mendapatkan kepercayaan raja. Di kerajaan Persia, Daniel diangkat menduduki jabatan tertinggi dan mendapatkan kepercayaan raja.
Di sini kita melihat walaupun situasi berubah, tetapi anak Tuhan tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat mengapa Daniel ini dapat dipercaya. Ayat 4 di dalam Daniel 6 mengatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Apa yang dikerjakan Daniel melebihi, lebih baik daripada orang lain. Lebih excellent daripada orang lain. Sehingga dia mau ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada orang lain. Saudara, kalau kita mau mendapatkan usaha yang excellent, usaha hasil yang luar biasa, berkat yang luar biasa, yang excellent, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus hidup di dalam roh yang luar biasa, yaitu roh Allah, roh kudus yang ada di dalam diri kita, yang kita percayai kalau roh kudus dalam diri kita, roh itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Saudara, roh yang luar biasa dikatakan Daniel mempunyai excellent spirit, roh yang luar biasa. Dan ini yang membuat dia melebihi dari apa yang dikerjakan pejabat lain. Saudara, roh yang luar biasa yaitu roh kudus yang tinggal nampak nyata bahwa Allah itu senantiasa menyertai Daniel. Roh yang luar biasa ini memampukan Daniel untuk bekerja lebih excellent dari orang lain. Roh yang luar biasa ini membuat Daniel dapat dipercaya. Roh yang luar biasa ini melipat gandakan hasil apa yang Daniel lakukan. Roh yang luar biasa ini dikatakan mengurapi Daniel sehingga dia menjadi manusia yang lain yang sangat berbeda dari orang lain. Dan walaupun situasi, keadaan boleh berbeda, tetapi roh yang luar biasa ini tetap untuk selama-lamanya melindungi, menyertai, mengurapi sampai selama-lamanya. Saudara, demikian juga keadaan kita. Situasi di sekeliling kita bisa berubah. Kondisi di sekeliling kita bisa berubah. Keadaan kita mungkin bisa digoncangkan. Tetapi kita percaya kalau kita bergantung pada Allah, kekuatan Allah. Kalau kita percaya kalau Roh Kudus menyertai kita, maka situasi kondisi bisa berubah. Tetapi berkat Allah tidak pernah berubah dan beranjak dari kehidupan kita. Saudara, 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah terprogram dalam pikiran kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita didengar oleh telinga, sudah Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, kita lihat kewajiban kita di tengah-tengah dunia yang kejam, dunia yang kotor, dunia yang gelap ini, yaitu kita menjadi terang, serta surat terbuka yang bisa dibaca oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Yang bisa dibaca di sekeliling kita, bahwa jemaat BMC, jemaat Bethany Miracle Center, ada berjemaat yang dibedakan dari orang lain, yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Siapa percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita bekerja, maka kita harus bekerja lebih excellent dari orang lain. Kalau kita menjadi suami, kita harus menjadi suami yang excellent. Kalau kita menjadi istri, kita harus menjadi istri yang excellent. Kalau kita menjadi anak, kita harus menjadi anak yang excellent. Kalau kita melayani Tuhan, kita jadi pelayan Tuhan yang excellent. Rumah tangga kita harus lebih baik dari orang lain. Pergaulan kita harus lebih baik dari orang lain. Kita harus menjadi orang percaya yang dapat dipercaya. Suami-suami harus dapat dipercaya. Istri-istri harus dapat dipercaya. Harus ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Saudaraku, kalau kita beribadah kepada Tuhan dan kita tidak ada perubahan, saudara, berarti kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab setiap perjumpaan kita dengan Tuhan
pasti membuat perbedaan kita dari orang lain. Amin. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan dunia boleh lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita lihat pribadi Daniel ini. Daniel ini katakan orang yang setia dan jujur, tidak melakukan kesalahan. Saudara sekalian, kesetiaan dan kejujuran adalah kunci menerima berkat Tuhan. Akhir zaman ini banyak didapati orang-orang yang tidak setia. Banyak suami-suami yang tidak setia. Banyak istri yang tidak setia. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak setia. Kesetiaan itu mahal saudara. Tetapi itu kunci untuk menerima berkat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jujur dan setialah. Maka berkat Tuhan akan tercurahkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat Daniel ini seorang yang beribadah. Dia tekun beribadah. Alkitab katakan 3 kali sehari dia berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, ibadah Daniel ini justru kunci untuk membuat dia berhasil. Ketaatan ibadahnya ini membuat orang tidak menemukan kesalahannya. Ketaatan beribadahnya ini diincar supaya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, ibadah Daniel membuat dia jujur, setia, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara, ibadah ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ibadah ini menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Oleh karena itu jangan pernah main-main dengan ibadah kita. Jangan kita beribadah dengan asal-asalan. Jangan kita beribadah dengan tradisi. Tapi kita harus beribadah dengan satu keharusan. Karena ibadah ini adalah satu keharusan yang dimiliki oleh setiap percaya. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena ayo kita jangan main-main dengan ibadah, tapi kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, maka ibadah ini mengandung janji untuk berkat kita hari ini. Berkat kita saat ini juga untuk berkat kita pada hari-hari yang akan datang. Yang keempat dikatakan Daniel ini mempunyai ketetapan untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan adalah kunci menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Allah adalah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita berjumpa dengan Allah. Dunia saat ini sudah kehilangan norma-norma kekudusan. Saudara, di Indo itu begitu maraknya namanya prostitusi online. Saudara, orang menawarkan dirinya di online, saudara, melalui SMS karena dunia sudah tidak tahu standar kekudusan lagi. Dunia ini sedang gelap, saudara. Orang sudah tidak menganggap kekudusan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang sakral. Perselingkuhan itu dianggap biasa. Zaman saat ini dikatakan Seven-Eleven itu dianggap biasa. Dan kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang kotor ini, kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Jagalah kekudusan supaya apa? Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Mengapa kita menjadi orang Kristen yang sekian lama, tapi kita tidak menerima berkat Tuhan? Mungkin kita hidup tidak dalam kekudusan, tapi ayo kita hidup dalam kekudusan, maka kita akan menerima berkat Allah yang luar biasa. Daniel ini sangat menjaga kekudusan, dan ini yang membuat Tuhan berkenan atas Daniel. Dikatakan Daniel sebagai umat Tuhan yang tidak sekedar mau hidup kudus. Tetapi Daniel ini punya ketetapan, punya komitmen. Dikatakan dia punya kemauan di dalam hatinya, punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Punya kemauan, punya keinginan. Saudara, kita lihat banyak anak Tuhan yang tahu hidup kudus, yang mengerti hidup kudus. Tetapi saudara, kalau kita cuma tahu ingin hidup kudus, saudara, banyak anak Tuhan yang mau supaya punya iman yang kuat,
mau supaya keluarganya diberkati, mau supaya mendapatkan berkat berlimpah-limpah, mau melayani Tuhan dengan baik, boleh saja kita mengikuti tips seminar hidup kudus, hidup diberkati. Tetapi kalau dalam diri kita nggak ada kemauan yang keras, nggak punya komitmen di dalam kita untuk mencapai target tersebut, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia belaka. Tetapi kalau kita punya komitmen untuk hidup kudus, apapun juga yang kita lakukan, percayalah berkat Tuhan akan turun atas kita. Cepat atau lambat berkat Tuhan akan turun atas kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pribadi yang kedua yaitu Yosua. Kalau Daniel kita lihat punya excellent spirit, orangnya setia, dia orangnya jujur, selalu mempunyai komitmen dalam kekudusan sehingga dia menjadi orang yang excellent, diberkati oleh Tuhan lebih dari orang yang lain. Kalau Yosua, kita lihat Yosua seorang pribadi yang mendapatkan janji Tuhan yang excellent di dalam hidupnya. Yosua ini seorang yang melihat dan menikmati janji Allah yang digenapi dalam hidupnya sepenuhnya di dalam janji Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yosua 21:45 bahwa Yosua seorang yang excellent, yang bisa menikmati dari segala yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi di dalam hidupnya. Luar biasa, tidak ada satu janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel yang tidak dipenuhi dalam hidup Yosua. Semuanya dipenuhi. Karena Yosua telah hidup di dalam perjalanan iman yang panjang bersama Tuhan. Sehingga dia mengalami 3 mujizat yang besar di dalam hidupnya. Yang kita mau pelajari. Yosua mendapatkan 3 mujizat melalui iman yang panjang dalam hidupnya. Yaitu yang pertama, kita lihat bagaimana Yosua punya iman yang berani. Bukan sembarang iman, Yosua punya iman yang berani. Yaitu pada waktu dia bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Saudara, pada waktu masa perbudakan 40 tahun mengembara di padang gurun selesai. Maka Yosua yang dipilih oleh Allah dan Musa membawa 3 juta bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Dan dia mau tidak mau harus melewati sungai yang besar, yaitu sungai Yordan. Saudara, peristiwa orang Israel ini ditulis, dicatat oleh ilham roh dalam Alkitab. Yang kita yakini sebagai firman Allah. Bukan sekedar merupakan sejarah bangsa Israel. Tetapi langkah-langkah orang Israel menyeberang sungai Yordan. Harus dimiliki, harus diimani. Sebagai langkah kita, sebagai orang yang Kristen yang kokoh. Untuk kita bisa melewati peristiwa-peristiwa besar yang dihadapkan di dalam hidup kita dengan iman dan penuh keberanian. Saudara, bukan saja dicatat sebagai sejarah, tetapi ini contoh yang harus kita imani, yang harus kita percayai langkah-langkah orang Israel menuju sungai, dikatakan menuju Kanaan, melewati sungai Yordan, sungai yang besar. Sungai Yordan ini berbicara tentang sungai besar yang meluap, yang tidak bisa pernah dilalui. Sungai Yordan ini berbicara mengenai sungai yang tidak mungkin bisa dilalui. Sungai Yordan ini berbicara mengenai sungai yang tidak bisa diseberangi karena terlalu besar dan meluap. Tetapi justru jalan itu harus dihadapi oleh bangsa Israel untuk mereka seberangi, untuk mereka menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Saudaraku sekalian, seringkali kita sebagai orang percaya, kita dipilih Tuhan, kita diperhadapkan pada suatu keadaan, suatu persoalan yang mungkin kita enggak mampu lakukan.
suatu persoalan yang mungkin kita tidak mampu kita lalui. Terlalu sulit bagi kita, tidak pernah kita lalui. Satu keadaan yang menakutkan yang diperhadapkan pada kita. Dan mungkin saat ini kita menghadapi tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Yang menakutkan, yang tidak bisa kita lalui. Tapi kita mau percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melalui penuh dengan kemenangan dan sorak-sorai. Karena bersama Allah tidak ada barang yang tidak mungkin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhan berjanji kepada Yosua, kuduskanlah dirimu, sebab esok aku akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudara, syaratnya kita harus hidup kudus. Kita harus punya iman. Pada hari ini kata Tuhan, aku akan membesarkan namamu di antara seluruh bangsa. Supaya mereka tahu bahwa kalau dulu aku menyertai Musa, maka demikianlah aku menyertai engkau. Janji kepada Yosua ini juga berlaku pada kita. Kalau hari ini Tuhan katakan kuduskanlah dirimu, maka esok akan ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kedua, Yosua ini punya iman yang berkemenangan. Bukan saja iman yang berani, bukan asal iman, tapi iman yang berani. Sekarang kita lihat dia punya iman yang berkemenangan. Bagaimana dengan iman yang berkemenangan ini? Yosua dapat meruntuhkan tembok Yeriko yang besar. Saudara, Yeriko ini adalah kota tertutup. Pintu gerbangnya tertutup. Tidak ada orang yang masuk ke kota itu, apalagi orang Israel. Tembok Yeriko adalah tembok yang mengelilingi kota Yeriko. Berarti tidak mungkin ada jalan bagi bangsa Israel untuk masuk kota itu. Tetapi firman Tuhan berkata, aku akan serahkan Yeriko bersama rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa ke dalam tanganmu Yosua. Saudara, janji Tuhan ini bertolak belakang dengan keadaan. Janji firman Tuhan ini dikatakan Yosua akan mengalahkan, akan meruntuhkan tembok Yeriko dan akan diserahkannya raja dan pahlawan ke dalam tangannya. Ini janji Tuhan, tetapi kenyataannya tembok ini tertutup. Tidak ada yang bisa masuk. Antara kenyataan dengan apa yang dijanjikan Tuhan sangat jauh berbeda. Bagaimana titik temunya? Supaya janji Tuhan ini bisa terjadi. Bagaimana titik temunya? Ibrani 11 ayat 30 berkata. Karena iman runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Hidup orang percaya bukan karena melihat tetapi karena percaya. Amin. Saudara, kalau kita disertai Tuhan, kalau kita percaya kita punya iman, maka tidak ada tembok yang terlalu tinggi di dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kalau amin. Saudara, tembok ini berbicara mengenai halangan. Tembok ini berbicara mengenai rintangan, problem, tantangan yang sudah tertutup, yang tidak ada jalan keluarnya. Mata jasmani kita sering melihat tembok yang tertutup. Mata jasmani kita melihat persoalan bisnis kita tertutup. Mata jasmani kita melihat diri kita ini sakit. Tetapi mata rohani kita melihat janji Allah bahwa bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan engkau. Mata rohani kita melihat bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Mata rohani kita melihat bahwa kita akan disertai oleh Tuhan. Saudara, kita imani, kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang dijanjikan. Saudara, kekristenan ini adalah keyakinan.
Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 16, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kenyataan mungkin pagi hari ini kantong kita kering. Tetapi percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, kita lihat. Bersoraklah Yosua dengan segenap bangsa Israel. Mengelilingi tembok itu 7 hari lamanya. Sesuai yang dikatakan Tuhan. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Tuhan. Walaupun kota masih tertutup. Tapi Yosua waktu mengelilingi dia berkata, Tuhan sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tangan kita. Masih tertutup temboknya. Tapi waktu mengelilingi, seperti yang Tuhan katakan, tidak pakai senjata, cuma bersorak-sorai. Dia mengelilingi tembok Yeriko 7 hari lamanya. Dan berkata, Tuhan sudah menyerahkan ke dalam tangan kita. Saudara, apapun yang menjadi masalah kita hari ini, percayalah. Apapun yang menjadi masalah kita, percaya, katakan dengan iman, Tuhan sudah melepaskan aku dari masalahku. Tuhan sudah memulihkan keadaanku. Tuhan sudah memberkati aku. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Meskipun keadaan kita rugi, katakan, aku berhasil. Aku diberkati oleh Tuhan. Aku disembuhkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Ketika bangsa Israel bersorak, meniupkan keras-keras. Dia bertepuk tangan dengan sorak-sorai. Sangkakala dibunyikan, maka runtuhlah tembok itu. Kemudian mereka memanjat tembok itu, masuk merebut kota itu. Setelah Yeriko dikalahkan, Tuhan itu kalau memberkati tidak setengah-setengah. Sesudah itu banyak kota-kota lainnya yang diserahkan oleh, yang dikalahkan oleh Yosua. Saudara, tembok persoalanmu tidak bisa dikalahkan dengan pikiran kita, tetapi dengan kuasa Allah. Yang ketiga, kita lihat dengan iman Yosua memperkatakan matahari dan bulan berhenti untuk tidak bersinar. Saudara, firman Tuhan ini perlu kita perkatakan. Iman itu perlu kita perkatakan. Saudara, kita tahu kalau bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan aku. Tetapi kita perlu katakan, wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan, yang secara manusia dokter sudah angkat tangan, biaya sudah habis. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam hatinya dia berkata, oleh karena kujamah jubahnya, aku sembuh. Diperkatakan, saudara. Waktu Daud menghadapi Goliat yang besar, saudara, dia katakan, kalau dulu Tuhan menolong aku, maka saat ini juga Tuhan sanggup menolong aku. Kalau engkau boleh datang dengan tombak, lembing, dan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, oleh karena itu katakan apapun kepada masalahmu. Masalah engkau boleh besar, tetapi aku punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalahmu. Katakan pada penyakitmu, penyakit itu hanya sebuah nama. Persoalanmu hanya sebuah nama. Masalahmu hanya sebuah nama. Kalau hari ini, pagi hari ini kita serahkan kepada nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Maka percayalah berkat Allah yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, Yosua kita melihat seorang yang berani memperkatakan apa saja yang dikerjakan menjadi berhasil. Saudara, katakan, aku diberkati, katakan. Pagi hari ini aku diberkati, aku disembuhkan, katakan. Saudara, firman itu, mujizat itu ada di dalam mulut kita. Apa yang kita katakan itu yang jadi. Saudara, kalau dulu suami saya itu menghilang, saudara, dengan wanita lain. 5 tahun lamanya, ini 30 tahun yang lalu, saudara. Tetapi saudara, saya katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Walaupun saya melihat kenyataan suami saya tidak ada bersama saya selama 5 tahun itu.
jarang pulang saudara. Tetapi saya katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Waktu itu orang mengatakan, wah kamu akan dipermalukan. Percuma sudah doa 3 tahun, 4 tahun, kamu tidak, suamimu belum kembali. Saya katakan tidak peduli, saya akan berdoa sampai Tuhan menjawab doa saya. Saya akan tetap beriman, saya akan tetap pegang janji Tuhan. Bahwa orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan, tetapi mendapatkan berkat janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, orang kaya bisa jatuh. Orang pandai bisa gagal. Orang yang mempunyai semuanya bisa dipermalukan. Orang yang dulu disanjung-sanjung bisa dipermalukan. Tetapi orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memperkatakan firman Tuhan? Yosua mempunyai iman yang luar biasa. Dan Yosua selain punya iman yang luar biasa, Yosua seorang yang menghormati hadirat Allah. Kemana saja Yosua berada, apabila Tuhan hadir, dia sujud mukanya sampai ke tanah. Saudara, kita sering sebagai anak Tuhan, kita tidak menghormati kehadiran Tuhan. Di ibadah, pada waktu puji-pujian, pemimpin pujian, song leader sudah menari-nari, mengangkat kita supaya kita ini mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Tapi kadang-kadang kita ini lemes, kita tidak berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita hanya memuji dengan mulut kita, tetapi hati kita enggak saudara. Kita enggak merasa apa-apa, kita enggak merasa suasana Allah hadir, kita enggak merasa sesuatu. Sehingga pulang dari kebaktian kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita waktu Allah hadir, kita hormati kehadiran Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh dengan hati kita, kita memuji Tuhan. Maka percaya saudara pulang tidak akan sia-sia. Amin. Saudara hormati hadirat Tuhan. Maka kita akan mendapatkan yang luar biasa. Kita lihat tabut Allah oleh Daud ditaruh di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Ini Obed-Edom menghormati tabut Allah ini secara luar biasa. Dan firman Allah mengatakan, dalam 3 bulan Obed-Edom diberkati Allah secara luar biasa. Oleh karena itu, hormati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Maka engkau tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati hidupmu dan hidup keluarga dan anak-anakmu. Kita lihat Yosua itu seorang yang mempunyai iman yang panjang, menghormati hadirat Tuhan sehingga dia diberkati dengan 3 mujizat yang besar. Dan Yosua mempunyai satu ketetapan. Kalau kita ini punya ketetapan aku mau menjadi orang yang berhasil, itu baik. Aku mau menjadi orang yang diberkati, itu baik. Aku menjadi orang yang sukses, itu baik. Tetapi yang terlebih baik, seperti Yosua punya komitmen yang luar biasa. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan, pasti keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Apa rahasianya bahwa Yosua ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan? Karena Yosua ini seorang yang menjaga hatinya. Di dalam Yosua 1 ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah pada nenek moyang mereka, untuk diberikan pada mereka. Yosua ini seorang yang menjaga hatinya. Saudara, hati ini perlu dijaga. Gak mudah menjaga hati, saudara. Karena di dalam hati ini selalu keluar yang jahat, yang kotor, iri hati, kenajisan, kemabukan, kesia-siaan itu selalu keluar dari hati. Tetapi firman Allah mengatakan di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Pada waktu Allah mengurapi anak Isai, mengapa dia pilih Daud? Karena Allah melihat hati Daud. Allah tidak melihat rupa, tapi melihat hati.
Kalau kita beribadah, biarlah kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Hati ini bagian yang terpenting. Kita lihat bagaimana Saul itu ditolak jadi raja akhirnya karena hatinya. Kita lihat bagaimana Salomo setelah dia berjaya sukses. Saudara, dia jatuh karena hatinya. Samson diberkati Tuhan secara luar biasa. Tetapi dia tidak menjaga hatinya, akhirnya jatuh. Menjaga hati ini penting karena di dalam hati terpancar kehidupan. Saudara, banyak dari kita menjaga martabat kita. Menjaga nama baik kita. Itu semuanya baik. Tetapi kalau kita tidak menjaga hati kita, maka hati kita akan diisi oleh kemabukan duniawi yang sedang berjalan menuju kehancuran. Saudara, jaga hati kita. Seringkali kita tidak bertindak hati-hati, tidak menjaga hati kita. Saudara, kenapa orang jatuh? Orang jatuh bukan karena kerikil yang batu yang besar, tapi karena tidak berhati-hati. Kita harus berhati-hati karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Oleh karena itu berjaga dengan hati-hati. Yang kedua, Yosua itu menjaga jalannya. Yosua 1 ayat 7 mengatakan bahwa Yosua itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia selalu menjaga jalannya. Saudara, hidup orang percaya ini tidak boleh kompromi dengan dunia. Dengan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi Yosua berkatakan, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Engkau beruntung, kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Amin. Saudara, yang ketiga, Yosua itu bukan cuma menjaga hatinya, bukan menjaga jalannya, tetapi dia menjaga ucapannya. Saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Yosua 1 ayat 8. Tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, masalahnya kita sering gak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Masalahnya kita sering gak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Seringkali perkataan kita menyakitkan orang lain. Seringkali perkataan kita ini membawa dampak negatif pada orang lain. Ingat, ucapan kita ini mempengaruhi orang lain. Kita harus menjadi surat terbuka. Saudara, firman Tuhan dengan keras mengatakan bahwa orang yang menjaga, memelihara mulut dan lidahnya, dikatakan dia akan memelihara diri daripada kesukaran. Saudara, banyak orang yang hidupnya tidak bisa menjaga lidahnya. Saudara, kita harus berhati-hati. Contoh yang ketiga yaitu usia. Di dalam 2 Tawarikh 26, 1-5, saudara boleh baca di rumah. Usia ini dikatakan raja yang diberkati Tuhan. Karena satu resepnya yaitu dia mencari Tuhan. Raja Uzia dinobatkan sebagai raja waktu berumur 16 tahun. Menggantikan ayahnya Amasya selama 52 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarnya untuk takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kalau kita mau berhasil, carilah Tuhan. Firman Allah di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan kepada kita. Saudara, orang yang mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Orang yang mencari Tuhan itu ada upahnya. Saudara, sepertinya kita itu meskipun cari Tuhan sepertinya enggak berhasil. Tapi cari Tuhan terus. Sepertinya sudah cari Tuhan kok tetap belum diberkati. Cari Tuhan terus. Cari Tuhan terus. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara, ayo kita mau seperti Daniel yang punya excellent spirit. Jujur dan setia hidup dalam kekudusan. Maka kita akan mendapatkan berkat yang excellent, yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau seperti Yosua punya iman yang berani. Punya iman yang berkemenangan. Punya iman yang diperkatakan.
hormati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menjadi orang yang disertai Tuhan, yang berhasil. Dan yang ketiga, usia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saya undang pemain musik kembali. Kalau kita mau mendapatkan satu hasil excellent, ayo kita harus punya spirit excellent. Hormati hadirat Tuhan. Saudara, di dalam ibadah, hormati hadirat Tuhan. Daud itu seorang raja. Kemana-mana dia disanjung sebagai seorang raja. Kalau di ruang VVIP, orang semua sujud menyembah kepada Daud. Karena dia seorang raja. Tetapi kalau dia ada di hadirat Tuhan, dia copot segala mahkota kerajaannya. Dia copot jubah kerajaannya. Dia berlutut dan tersungkur. Dia katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Dia berkata, satu hal yang aku rindukan dalam hidupku. Di atas semua hal, yaitu tinggal di rumah Tuhan senantiasa. Bagaimana cara kita menghormati hadirat Tuhan? Ayo saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah pujian.